Udah nggak sabar ya mau nulis biografi? Sabar dulu. Karena sebelum nulis, kamu harus tahu langkah-langkahnya dulu dong. Terus, baru deh kamu bakalan nulis teks biografinya. Apa selesai sampai situ? Ya enggak dong. Karena kamu bakalan nyeritain lagi biografi pakai bahasa kamu sendiri. Oke deh, langsung aja yuk. Kita mulai dari langkah-langkah menulis biografi. Langkah pertama, kamu harus nentuin tokohnya. Kamu bisa pilih tokoh siapapun yang inspiratif ya. Sebagai contoh, kakak ambil tokoh Sudirman. Kakak baca buku tentang beliau dan tertarik sama taktik gerilya yang beliau lakukan saat perang dahulu. Padahal kan beliau sakit-sakitan dan harus ditandu. Tapi semangatnya buat Indonesia sangat besar. Itulah alasan kakak pilih tokoh ini. Langkah berikutnya, kamu harus buat kerangka tulisan berdasarkan struktur biografinya nih. Kita ingat-ingat lagi strukturnya ya. Pertama, orientasi. Bagian ini bisa kita isi sama pengenalan tokoh. Terus, informasi pendidikan sama pekerjaannya nih. Habis itu, kita lanjut ke struktur yang kedua. Kejadian penting. Di bagian ini, kita bisa nunjukin perjuangan tokoh, kisah menarik yang dialami tokoh, sama akhir hidup tokoh. Terus, yang terakhir ada reorientasi. Nah, bagian ini bisa kita isi sama pandangan kita sebagai penulis terhadap tokoh biografinya ya. Kerangkanya udah jadi nih. Kalau gitu, kita bisa lanjut ke langkah ketiga ya. Kamu harus ngumpulin informasi tentang tokoh. Informasi yang dikumpulin ini harus berupa data yang akurat ya. Karena Sudirman sudah wafat, berarti kita bisa cari informasi tentang beliau ini dari buku atau sumber di internet. Kita harus cari informasi penting tentang beliau dari sumber-sumber yang terpercaya, oke? Terpercaya atau terpercaya ya? Yang bakunya terpercaya ya. Hati-hati salah sebut nih. Informasi yang kita dapetin harus kita pilih-pilih lagi nih, biar sesuai sama kerangka yang udah kita susun. Oke deh, kita lanjut ke langkah menyusun informasi yang udah kita dapet, jadi poin-poin yang sesuai sama kerangka ya. Terus, langkah kelima, jangan lupa ngasih judul yang menarik untuk teks biografinya. Buat langkah terakhir, kamu bisa cantumin foto tokohnya biar pembaca tahu siapa tokoh yang kamu tulis itu. Sekarang, kakak punya kuis nih. Jawab ya. Langkah pertama buat nyusun biografi apa nih? Yang A atau yang B? Jawabannya B ya. Nentuin tokoh itu langkah awal menyusun biografi. Kalau menuliskan judul itu, langkah yang kita lakukan setelah biografinya selesai disusun. Kalau kamu nentuin judul dulu nih, tapi tokohnya belum kamu tentuin, terus judulnya harus apa coba? Kan bingung ya? Oke, setelah langkah-langkah udah terpenuhi, sekarang
kita bakalan ngembangin jadi sebuah teks biografi yang lengkap. Udah siap? Yuk mulai! Langkah pertama itu kan nentuin tokoh ya. Tadi udah kita tentuin tuh. Tokohnya Sudirman. Abis itu, kita bakalan buat kerangka tulisan berdasarkan strukturnya ya. Bagian orientasinya jadi kayak gini. Pengenalan sosok tokoh Sudirman, seperti sekilas ulasan tentang tokoh, terus informasi tentang nama, tempat dan tanggal lahir, serta latar belakang keluarganya. Informasi pendidikan dan pekerjaan Sudirman, di mana Sudirman bersekolah dan juga pekerjaan yang pernah digelutinya. Terus, lanjut ke bagian kejadian pentingnya. Kayak gini nih. Perjuangan tokoh Sudirman dalam mengusir penjajah, kisah menarik yang dialami tokoh kayak kondisi sakit beliau dan strategi perang yang dilakukan beliau. Akhir hidup tokoh Sudirman. Terus terakhir, reorientasinya seperti ini. Pandangan kita sebagai penulis terhadap tokoh Sudirman. Langkah selanjutnya, ngumpulin informasi tentang tokoh Sudirman sesuai kerangka tulisan yang udah kita susun. Hal ini udah kita lakukan dengan cara mencari sumber yang tepat. Terus, kita bisa nyusun biografi berdasarkan kerangka dan informasi yang udah kita dapetin nih. Jadi, kayak gini deh. Terus, kita bisa nulis judul menarik biar pembaca tertarik buat baca biografi yang kita susun. Misalnya, gini nih. Judul ini menarik karena ada dua hal yang kontras atau berlawanan nih, yaitu seorang jenderal yang umumnya memimpin perang dengan keadaan yang gagah, tapi berbeda sama keadaan Sudirman yang sakit dan harus ada di tanduk. Keadaan itu nggak ngilangin semangat perjuangannya. Yang terakhir, kita bisa siapin foto tokoh. Kita nyari dari internet. Jangan lupa buat cantumin sumbernya ya. Nah, biografinya udah selesai kita susun nih. Dan ini dia biografi yang utuhnya. Sekarang, coba jawab kuis ini yuk. Menurut kamu, judul yang menarik ada di pilihan A atau B? Jawaban yang benar A. Judul tersebut menarik karena dapat memancing rasa penasaran pembaca. Saat baca judul, pembaca bakalan mikir tentang siapa sih tokoh yang punya jabatan itu, sama sifat rendah hati yang dimiliki tokoh kayak gimana sih emangnya. Di judul ini juga ada dua hal yang kontras nih. Panglima tertinggi itu biasanya memiliki kekuasaan dan kewenangan. Dengan kekuasaan dan kewenangan itu, harusnya dia bisa melakukan apapun, tapi dia tetap memiliki sikap rendah hati. Kalau pilihan B ini, kata-kata yang dipakainya nggak menarik nih, cuma kata-kata umum aja. Nggak bikin kita bertanya-tanya atau penasaran gitu ya kan? Karena udah ketebak,
isi biografinya pasti bakal bahas tokoh Sudirman yang berprofesi sebagai tentara negara. Jadi, judul yang lebih menarik, jelas yang A ya. Kita udah menulis teks biografi yang utuh nih. Sekarang, kamu juga bisa menceritakan kembali teks biografinya pakai bahasa kamu sendiri. Asik-asik. Yuk mulai. Untuk menceritakan kembali isi teks biografi yang udah dibuat, kamu bisa cermati lagi teks biografinya. Terus, kamu bisa mengidentifikasi pokok-pokok informasi dalam teks biografi tersebut. Kayak gini nih. Habis itu, setiap pokok-pokok informasi bisa kamu kembangkan dan kamu gabungin biar jadi teks biografi yang singkat. Dan bentuknya jadi kayak gini deh. Sekarang, coba jawab kuis terakhir dari kakak yuk. Hal apa sih yang harus dilakuin buat menceritakan kembali biografi pakai bahasa sendiri itu? Yang A atau yang B? Jawabannya A. Buat menceritakan kembali isi teks biografi yang udah dibuat, kamu bisa mencermati kembali teks biografinya. Terus, mengidentifikasi pokok-pokok informasi dalam teks biografi tersebut. Habis itu, kamu gabungin deh, jadi teks biografi yang lebih singkat. Kalau menyunting teks yang udah disusun, bisa dilakuin abis kamu nyusun sebuah teks, biar tulisannya itu bebas dari kesalahan ya. Tadi kita udah bahas langkah-langkah menulis biografi. Ada 6 langkah yang perlu kamu ingat ya. Selain itu, kamu juga perlu catat nih, langkah-langkah menceritakan kembali isi teks biografi pakai bahasa sendiri.